Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan memperkenalkan nama kelompok 8, yakni perkenalkan nama saya Muhammad Yudi Prastia dengan NIM 202020202080. Yang kedua yakni Agus Tirayegita Cahyani dengan NIM 202020202092. Yang ketiga yakni Agung Idul Haq dengan NIM 2020202104 dan dosen pembimbing yakni Bapak Mukti Ali MPDI. Baiklah, tema hari ini yakni persamaan dan perbedaan tasawuf halaki, irfani, dan filosofi. Pengertian alat tasawuf halaki. Tasawuf halaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat ma'rifah kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf halaki bisa disebut juga dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis. Tasawuf halaki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-salih. Ajaran yang terdapat dalam tasawuf ini antara lain tahalli, yaitu penyucian diri dari sifat tercela. Yang kedua, tahalli, yaitu menghiasi dan membiasakan diri dengan sikap perbuatan terpuji. Yang ketiga, tajalli, yaitu tersikapnya nur ilahi atau cahaya Tuhan seiring dengan sinarnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri manusia setelah tahapan tahlil dan tahalli. Baiklah, yakni tokoh sufi yang mengembangkan tasawuf halaki antara lain yang pertama yakni Hasan al-Basri tahun 21 Hijriah sampai 110 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah rasa takut dan pengharapan tidak akan dirunding, kemuraman karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni Al-Muhasibi 165 Hijriah sampai 243 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga yakni Al-Qushairi tahun 376 Hijriah sampai 465 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah landasan tauhid yang benar berdasarkan doktrin ahli sunnah. Yang keempat yakni Al-Ghazali tahun 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Ajaran tasawufnya yakni berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah Nabi Muhammad SAW serta doktrin ahli sunnah wal jamaah atau tasawuf sunni. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Agung Idul Haq. B. Tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau ma'rifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Tokoh sufi yang mengembangkan tasawuf irfani antara lain 1. Rabi'ah al-Adawiyah tahun 96 sampai 185 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Zun an-Nun al-Misri tahun 180 Hijriah sampai dengan tahun 246 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah ma'rifah kepada Allah dengan jalan ma'rifah batin. Yang ketiga, Abu Zaid al-Bustami tahun 200 Hijriah sampai dengan tahun 261 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah fana dan baqo. Dan yang terakhir, Abu Mansur al-Hallaj tahun 224 Hijriah sampai dengan tahun 309 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah al-hulul dan wahdat asy-syuhud. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan antara teori-teori tasawuf dan falsafah. Tasawuf falsafi ini tentu saja dikembangkan oleh para sufi yang filosof. Kajian tasawufnya dilakukan secara mendalam dengan tinjauan filosofis
dalam segala aspek yang terkait dalamnya. Tasawuf ini pula dipadukan antara visi mistis tasawuf dengan visi rasional tasawuf. Tokoh-tokoh penting yang termasuk ke dalam kelompok sufi falsafi adalah yang pertama Ibnu Arabi pada tahun 560 Hijriah sampai 638 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Yang kedua yaitu Al-Jini pada tahun 767 Hijriah sampai 805 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah paham insan kamil yang berarti manusia sempurna. Yang ketiga yaitu Ibnu Sabi'in pada tahun 614 sampai 669 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah paham kesatuan mutlak atau wujud adalah satu alias wujud adalah Allah semata. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang perbedaan tasawuf halaki. Tasawuf halaki adalah ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dengan kata lain, tasawuf halaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Yang kedua yakni perbedaan tasawuf irfani yang akan dijelaskan oleh Agung Idul Haq. Yang kedua, tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau ma'rifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau mauhibah. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan, sehingga pengetahuan dan ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Oke, baiklah, perbedaan tasawuf falsafiyah. Tasawuf falsafiyah adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan ma'rifah dengan pendekatan rasio filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wadatul wujud atau kesatuan wujud. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang persamaan tasawuf halaki, irfani, dan falsafi. Yang satu merupakan cabang dari ilmu tasawuf. Dua, tasawuf diciptakan sebagai media untuk mencapai maqasid al-syar'i atau tujuan-tujuan syarak, karena bertasawuf pada hakikatnya melakukan serangkaian ibadah. Yang ketiga, sama-sama bertujuan beribadah, pendekatan diri kepada Allah secara murni. Yang keempat, yakni ketiga bagian tersebut secara esensial semua bermuara pada penghayatan terhadap ibadah murni atau mahdah untuk mewujudkan akhlak al-karimah baik secara maupun sosial. Oke, itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.